Perkenalkan, nama saya Civalri Pranoto, biasa dipanggil AI. Saya lulusan Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB angkatan 42. Saya di sini sebagai pemilik dari Aquatic Plant Center Indonesia. Aquatic Plant Center Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya pertanian untuk tanaman akuarium. Tanaman akuarium ini banyak orang sebut juga sebagai tanaman air, tanaman aquascape, tanaman yang memang dikhususkan untuk menghias akuarium dan kolam di rumah Anda. Setelah lulus dari sekolah vokasi IPB, saya memutuskan untuk berkelana ke negeri Thailand untuk mencari sesuatu yang baru, yang memang menjadi peluang usaha baru lah, yang kira-kira tidak ada kompetitor ataupun tidak banyak kompetitor. Saya ingin mencari dan mengkoneksikan apa yang sudah saya dapat di sekolah vokasi, tetapi menjadi sesuatu yang unik. Ada yang menjadi pengusaha di bidang ini tetapi belum banyak, dan belum ada pada saat itu yang ingin invest dalam teknologi, sehingga saya membawa teknologi dan fasilitas yang sudah dipakai di seluruh dunia masuk pertama kali ke Indonesia. Pada awal mulanya ketika saya bawa ide ini ke Indonesia, saya ditertawakan banyak orang. Mereka bilang, gila ya mau invest greenhouse closed system dengan teknologi pendingin dan sensor hanya untuk tanaman akuarium. Tanaman yang dimakan pun tidak bisa. Bahkan banyak, sampai hari ini pun saya rasa mungkin masih banyak orang yang menganggap industri ini sebelah mata. Ketika awal mula produksi pun mungkin 3 tahun pertama banyak bibit yang mati, banyak yang bibit salah penanganan, salah obat, banyak hal-hal yang memang ternyata berbeda dengan apa yang ada di bangku kuliah. Banyak yang memang kita harus kembangkan lagi, banyak yang harus kita eksplor, banyak yang harus kita coba untuk mencari jalan mana yang terbaik untuk membudidayakan tanaman ini. Pasar utama kita selama ini adanya di Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Polandia, Ceko, Vancouver, Kanada, dan di 2021 ini kita akan melakukan pengembangan lagi, insya Allah bisa tembus sampai ke benua Afrika. Pada awal pandemi, dengan beban perusahaan karyawan sebesar ini, pandemi kita juga belum tentu bisa melakukan ekspor, maka yang ditakutkan pada saat itu sebenarnya adalah pengurangan staf. Tapi pandemi ini membuat kami di sini bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk beberapa orang lagi, karena kita kewalahan. Ternyata pandemi ini memberikan berkah yang luar biasa buat kita. Semakin banyak negara yang melakukan lockdown, berarti semakin banyak orang itu akan diam di rumah. Semakin banyak orang diam di rumah, biasanya mereka mencari hobi yang mereka bisa lakukan. Dan salah satunya adalah mereka iseng utak-atik akuarium mereka. Sehingga mereka beli lagi tanaman yang baru, beli lagi. Dan ya sampai hari ini bisa dibilang kami tidak merasakan efek pandemi. Sebagai seorang alumni sekolah vokasi IPB, tentunya melihat dari perkembangan dunia saat ini, terutama dunia usaha, saya punya keinginan besar bagaimana apa yang sudah saya peroleh ini bisa kembali ke adik-adik saya di sekolah vokasi. Makanya sampai hari ini pun kita sudah menandatangani begitu banyak MOU dengan sekolah vokasi IPB maupun dengan IPB secara universitasnya sendiri untuk mengirim mahasiswa magang, mengirim dosen untuk magang di sini, atau kami dari perusahaan mengirim beberapa staf ekspor untuk sebagai pembicara ketika memang ada kuliah umum. Industri ini banyak yang belum tahu
kami hanya ingin dunia pendidikan ini juga melek, bahwa ini ada satu industri yang bisa dibilang juga ekonomi kreatif, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, tidak merusak lingkungan, dan perlu ada di dalam kurikulum kuliah. Makanya sampai hari ini saya masih berhubungan erat dengan IPB untuk sharing informasi, untuk sharing teknologi tentang industri ini. Karena tentunya ya saya ingin sekolah vokasi IPB menjadi salah satu yang pertama di Indonesia yang melek akan industri ini. Menjadi pengusaha itu susah gampang susah kalau orang bilang. Ketika kita menemukan bidangnya, kita menemukan jalurnya, menemukan apapun yang sudah ada, ya itu akan dibilang mudah. Tapi lulusan sekolah vokasi IPB ini harus memiliki mental yang jauh lebih kuat. Karena apa yang kalian lakukan, apa yang akan kalian ciptakan nantinya kebanyakan adalah industri makhluk hidup. Dan industri makhluk hidup ini adalah yang paling sulit dari yang pernah saya bayangkan. Karena mereka ini hidup, mereka ini ciptaan Tuhan, tapi mereka tidak bisa bersuara, mereka tidak bisa menangis, tiba-tiba mati, tiba-tiba bisa beranak pinak. Jadi mental di sini benar-benar diuji, jangan mudah menyerah, terus coba, banyak belajar dari kesalahan. Tanpa kesalahan ya berarti kalian juga tidak melakukan apa-apa.